Ada statistik nih yang nyebutin bahwa 90% trader pemula di pasar saham bakal mengalami kegagalan. Sampai 5 tahun, trader pemula tersebut bakal cabut nih dari bursa saham dan berhenti berinvestasi di pasar saham. Entah itu karena modalnya habis ataupun pusing cuy lihat portofolio yang makin tergerus. Dan to be honest sih, gua termasuk dalam salah satu yang masuk ke angka statistik tadi cuy. Gua pertama kali terjun ke pasar saham itu sekitar tahun 2014. Gak kerasa udah 10 tahun yang lalu cuy. Tentunya tujuan gua nih berinvestasi di pasar saham sama kayak orang-orang lainnya. Ingin lebih kaya pasti. Karena hanya melihat kulit luarnya doang. Wah, si dia nih invest di saham jadi kaya. Bisa beli ini itu dari duit saham. Dan berita-berita flexing lainnya yang menggambarkan semudah itu untuk dapat cuan dari pasar saham. Ternyata tanpa dibekali sama ilmu yang memadai, itu semua bullshit cuy. Nothing. Waktu itu gue sama sekali nggak tahu nih tentang analisa fundamental, teknikal. Hanya terngiang-ngiang, belilah saham yang lu sering lihat barangnya. Karena waktu itu gue tinggal di Sampit ya, yang notabene itu banyak perkebunan sawit. Jadi gue belilah saham LSIP, yang merupakan salah satu emiten perkebunan kelapa sawit. Dan at that time, gue lihat harganya terus naik nih. Gue lupa belinya persis di angka berapa, tapi seingat gue di kisaran harga 1.300 sampai 1.400. Dan bang, ternyata bukannya naik, malah nyungsep cuy. Harganya turun terus sampai minus 30 atau 40% ya waktu itu. Dan akhirnya gue pasrah cuy. Ya udah, gue biarin aja deh. Gak gue buka lagi tuh aplikasi tradingnya. In the end, masuklah gue ke kategori 90% trader pemula yang cabut dari dunia saham. Nah, gue mulai lagi tertarik untuk terjun ke dunia saham di akhir 2021. Dan sayangnya, waktu itu IHSG lagi di puncak siklusnya cuy. Banyak orang kaya baru dari pasar saham karena masuk di tahun 2020 di saat IHSG lagi drop parah karena waktu itu COVID lagi ganas-ganasnya ya. Semua lini banyak yang tutup. IHSG crash, trading halt hampir setiap hari. Benar-benar situasinya katanya mencekam cuy. Tapi sayangnya nih, gue bukan salah satu orang kaya yang lahir dari momen COVID 2020 tersebut. Karena gue baru masuk di akhir 2021, pas di pucuknya. Yang kalau kata-kata orang nih, saatnya cuci piring cuy. Orang udah kelar pesta, kita baru masuk. Nah itu gua di tahun 2021. Tapi semua bisa diambil hikmahnya lah. Dari beberapa pengalaman pahit gua di saham, terutama di kedua periode tadi ya, 2014 dan 2021, gue simpulkan ada beberapa kesalahan gue nih yang buat gue rungkat, tapi sebenarnya bisa teman-teman hindari. Alhamdulillah nih, sejak tahun 2023, gue udah ketemu model trading yang cocok dengan profil resiko gue. Dan bisa lebih bijak nih dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dan alhamdulillah lagi, sampai dengan saat ini bisa akhirnya profit konsisten dari trading saham dan portofolio gue ini tumbuh terus. Jadi kesalahan gue yang pertama nih, 2014 gue nyembur ke pasar saham tanpa ilmu sama sekali. Gak tahu analisa fundamental, apalagi teknikal cuy. Gimana cara tarik garis support dan resisten? Beneran asal beli doang. Turun dikit, beli lagi cuy. Dan berharap sahamnya mantul. Jadi tradingnya bermodal harapan. Gak ada analisa sama sekali. Mungkin karena pasar saham belum sepopuler sekarang kali ya. Ingat banget, pas gue membuka akun sekuritas, gue mesti kirim dokumen fisik ke Pontianak. Karena di Sampit belum ada nih sekuritasnya. Baru bisa diproses akun sekuritas gua. Kalau sekarang, teman-teman bisa langsung install aplikasi ajaib di smartphone masing-masing. Dan udah bisa langsung untuk berinvestasi saham tanpa ribet sana-sini. Dan kerennya lagi ya, di aplikasi ajaib ini, selain bisa langsung trading saham, juga udah dilengkapi berbagai fitur yang memudahkan kita dalam menganalisa suatu saham. Seperti kondisi market, insight dari sesama user, ataupun berita-berita terkini seputar pasar saham. Jadi all ini dalam satu aplikasi udah lengkap banget fiturnya. Buat teman-teman yang mau nyobain asiknya pakai ajaib, langsung aja klik link download yang udah gue taruh di deskripsi video ya. Dan jangan lupa untuk masukin kode pengangguran premium biar kamu semua bisa dapat nih tambahan reward dari ajaibnya.
Bener-bener ya, kalau kita pakai aplikasi ajaib ini, trading saham itu bisa lebih stabil, lebih lengkap, dan lebih baik. Pokoknya semua bisa diajaib cuy. Jadi ingat ya, kesalahan pertama yang perlu teman-teman hindari, jangan ulangi gak punya ilmu sama sekali, tapi langsung nyebur untuk trading saham. Yang dicari pakai keringat, tapi menguap begitu saja. Kesalahan yang kedua nih, sebelum gue mulai untuk investasi lagi ya, di tahun 2021, gue udah belajar nih mengenai analisa teknikal di saham. Seperti gimana mencari garis support and resistance, RSI, garis moving average, dan beberapa analisa saham umum lainnya. Tapi ternyata gue belum mempelajari mengenai psikologis trading dan portfolio management. Beli saham langsung full pelurunya. Jadi ketika turun, gue nggak punya plan yang jelas nih. Apakah mau average down ataupun mau cut loss. Setelah minus dalam nih, barulah kepikiran untuk cut loss. Dan kita pindahin ke saham lainnya. Habis di cut loss, sahamnya rebound cuy. Sakit banget. Pasti banyak kan teman-teman pemula yang ngerasa seperti ini. Bener nggak? Nah, ini karena belum memahami mengenai psikologis trading dan portfolio management. Kesalahan gua yang ketiga adalah beli saham berdasarkan rekomendasi grup ataupun orang lain. 2021-2022 gue banyak nih ikut grup berbayar. Mulai dari yang jutaan sampai 50.000 gue ikutin. Setiap hari dikasih stock pick. Akhirnya gue malah jadi overtrade cuy. Setiap pagi stres ngeliatin OLT. Nyokap gue juga sampai heran. Kenapa muka gue setiap jam 9 itu kok tegang banget. Dan ternyata itu nggak sehat cuy. Untung 1-2% di take profit. Tapi loss sampai puluhan persen di hold. Dan parahnya lagi, siklus ini terjadi berulang-ulang cuy. Teman-teman lihat rekomendasi dari grup atau orang lain. Tapi jadikanlah sebatas insight yang mesti teman-teman analisa kembali. Gua dulu sering nih beli saham rekomendasi grup yang ternyata saham gorengan. Dan dekat dengan harga 50. Yang katanya kalau sekali cuan, mantul bisa berlipat-lipat. Sekali lagi buat para pemula ya, jangan deh untuk bermain api dengan trading saham gorengan. Emang ada yang cuan, ada yang kaya dari trading saham gorengan. Tapi yang rungkat itu jauh lebih banyak cuy. Percaya deh sama gue. Ini beberapa hasil cut loss gue dari pemilihan saham yang buruk. Dan kebanyakan merupakan saham-saham yang gue beli berdasarkan rekomendasi dari grup-grup berbayar yang gue ikutin. Gue ada beli saham ESIP, Yellow, CSCS, yang gue juga nggak tahu nih perusahaan ini bergerak di bidang apa. Sekali lagi gue ingetin ya, kita beli saham itu pakai duit cuy. Duit yang udah teman-teman cari. Niatnya kan investasi supaya dana kita nih berkembang, bukan malah rungkat. Jadi selalu hati-hati dalam pengambilan keputusan untuk beli atau jual suatu saham. Nah, di video berikutnya gue mau share nih beberapa cara memilih saham yang satset anti ribet, cocok deh buat pemula. Serta gimana sih outlook IHSG 2025? Kira-kira masih worth it nggak sebagai tempat kita untuk berinvestasi? Jadi, pastikan untuk stay tune terus di series Pemula Emang Bisa Cuan. Ini strategi trading, saham, dan kripto 2025. Semua pasti bisa di Ajaib. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium.